Edisi banyak pekerjaan dan nggak bisa santai-santai di toko. Halo, assalamualaikum teman-teman pejuang rupiah. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan jalannya laris manis. Jadi video ini kita mulai dari pagi-pagi. Jadi setiap hari kita itu bikin konten ataupun bikin video di toko karena kita nggak kemana-mana. Kita itu di toko terus teman-temannya, maklum lah ya karena kita pengejar pejuang rupiah. Jadi kita itu mulai buka dari jam setengah 7 pagi. Nah, setelah selesai saya mengurus bocil-bocil, suami saya itu sudah pergi mengantar si bocil-bocil itu ke sekolahnya dan saya melanjutkan pekerjaan saya di rumah ataupun di toko. Nah, ini saya lagi melayani pembeli. Jadi kali ini pembeli itu pagi-pagi lagi menarik tunai. Jadi di tempat saya itu selain jualan sembako, kita juga sebagai agen beriling. Karena banyak sekali yang bertanya, "Kak, berapa ke modal yang kita gunakan apabila kita menjadi seorang agen beriling?" Terus terang untuk menjadi seorang agen beriling tentu tidaklah mudah teman-teman ya, banyak persyaratan yang harus dilalui dan yang pastinya kita harus mengajukan dulu. Kalau misalnya tidak ada orang dalam itu nggak bakalan lolos teman-teman ya, kalaupun lolos itu akan dipersulit. Nah, begitulah yang saya alami selama saya mendaftar jadi agen beriling karena maklum lah ya, karena kita itu seorang perantau, jadi kita nggak kenal siapa-siapa di sini. Jadi, tapi alhamdulillah teman-teman ya, tetap di ACC menjadi agen beriling dan walaupun dianatirikan, tapi alhamdulillah sekarang sudah dijadikan anak kandung lah ya karena transaksi kita mulai lancar. Lah, kok jadi curhat ya? Oke teman-teman, jadi kita lanjut saja. Ini kita sudah melayani beberapa customer. Jadi setelah kita selesai melayani customer, ini sudah mendekati jam 8 pagi dan saatnya kita untuk sarapan. Nah, beginilah resikonya kalau kita jualan teman-teman ya, kita nggak bisa makan tenang-tenang. Jadi sekarang saya makan itu lama sekali. Kenapa? Karena saya makannya itu dicicil-cicil begitu. Karena kalau kita mau santai-santai makan itu kayaknya nggak bisa teman-teman ya, kecuali kita gantian. Nah, sedangkan suami saya pergi mengantar anak sekolah dan jarak dari rumah ke tempat sekolahnya itu lumayan jauh teman-teman ya, menempuh perjalanan sekitar setengah jam lah begitu. Belum lagi PP-nya, jadi kita itu sabar saja. Nah, kalau misalnya kayak begini kita melayani pembeli sambil makan itu sudah menjadi kebiasaan setiap hari. Oh ya, singkat cerita, ini suami saya sudah pulang dan seperti biasa kalau dia sudah pulang itu langsung ngerokok teman-teman ya. Karena katanya pagi-pagi sekali itu nggak bisa kalau nggak bisa nggak merokok teman-teman ya. Karena di sini itu udaranya cukup dingin, jadi kalau nggak merokok rasanya katanya itu nggak bisa teman-teman ya. Dan ini saya lagi melayani pembeli dan ini pembeli saya mau transfer teman-teman ya. Coba bayangkan saya lagi menghitung satu persatu uang kecil dan yang pastinya uangnya itu tidak terlalu rapi. Jadi kita setengah mati menghitung uang-uang ini. Jadi begitulah kira-kira kalau kita jadi agen beriling. Setelah selesai kita makan dan selesai juga kita melayani customer, ini ada lagi customer yang datang. Kali ini saya lagi melayani pembelian pulsa teman-teman ya. Jadi kali ini saya menggunakan aplikasi yang sudah disepakati dari pihak Telkomsel begitu. Nah, lanjut lagi, ini kita lagi berurusan lagi dengan sales. Jadi kali ini kita berurusan dengan sales mainan teman-teman ya. Jadi maklum lah ya, karena kita itu toko sembako, jadi kita harus melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya dilengkapi. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini tuh ada banyak anak-anak, jadi otomatis kita juga ikut memeriahkan kebutuhan anak-anak di toko. Karena anak-anak itu biasanya kalau mereka datang bersama dengan orang tua mereka belanja, pasti mereka akan tertarik dengan mainan-mainan ya, yang pastinya kita membeli mainan yang cukup murah dan terjangkau sekali. Karena makin ke sini saingan kita itu semakin berat teman-teman ya. Sedangkan pembeli itu sekarang sudah banyak yang milih-milih, memilih tempat mereka untuk berbelanja. Jadi kalau kita nggak lengkap barangnya, otomatis mereka akan pergi ke tempat lain. Sedangkan untuk mendapatkan pembeli sekarang itu sangat sulit sekali menurut saya teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini sudah jam 1 siang, saatnya untuk kita bikin-bikin dulu kertas-kertas dulu, kita menempeli harga-harga dulu teman-teman ya, karena
harga sekarang itu sudah pada naik-naik semua. Jadi semua harga-harga yang sudah tertempel itu kita harus kasih keluar dulu, terus kita ganti lagi yang harga baru karena ya biasalah pajak terus naik. Jadi ya otomatis harga juga ikut naik terus juga teman-teman ya. Nah lanjut lagi, ini kita kedatangan lagi banyak barang hari ini. Nah, seperti yang kalian lihat ini di tempat saya ini sudah bertumpuk-tumpuk itu barang semuanya bersamaan teman-teman ya. Jadi kalau barang bersamaan datang begini itu kita sakit kepala karena kita tidak tahu yang mana dikasih dulu. Nah, untungnya di sini saya ada keponakan yang datang bantu-bantu saya merapikan barang, terutama barang-barang yang baru masuk. Karena barang baru masuk itu tidak langsung kita susun teman-teman ya, harus disortir dulu, terus kita cari tahu dulu berapa modalnya, baru kita tempeli harga satu persatu. Nah, setelah ditempeli harga satu persatu, baru deh kita susun ke tempatnya. Jadi begitulah kira-kira kesibukan kita di toko teman-teman. Jadi karena banyak sekali orang yang bilang katanya saya itu ibu-ibu super duper sibuk, bahkan tidak ada kesempatan untuk keluar. Ya terus terang memang seperti itu, karena selain kita ibu rumah tangga juga, kita juga selalu mencari cuan teman-teman ya. Maklum lah ya, karena memang ini adalah pilihan kita sendiri, jadi kita harus berani mengambil resiko apapun keputusan kita. Jadi terus terang dulu saya itu waktu masih cewek saya itu kerja di kantoran begitu, tapi karena seiring berjalannya waktu dan saya membuka usaha bersama dengan suami saya, jadi ya risikonya seperti ini, kita harus kerja banting tulang. Jadi menurut saya sih walaupun usaha kita kecil, tapi setidaknya kita itu sudah jadi bisa jadi bilang jadi owner sendiri, walaupun usaha kita kecil sekali teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita tetap bersyukuri apa yang kita miliki. Nah lanjut lagi, ini saya membantu keponakan saya merapikan barang teman-temannya. Ini adalah proses mengkasih harga barang-barang yang masuk. Jadi setiap barang masuk itu harus kita kasihkan harga dulu. Oh ya, lalu kita menyusunnya, dan begini cara saya menyusun barang. Jadi kalau misalnya ada barang yang baru masuk, barang lama itu kita kasih keluar dulu teman-teman, lalu kita kasih masuk barang yang baru, dan yang paling di luar itu adalah barang yang lama. Itu supaya apa? Supaya menghindari yang namanya barang expire. Karena walaupun kita sudah kasih begitu, tetap ada saja yang expire teman-teman ya. Dan terus terang barang expire itu adalah salah satu resiko kita sebagai penjual. Dan terkadang barang expire itu tidak ada solusinya, maksudnya nggak ada solusinya, nggak ditarik sama sales, dan yang pastinya tinggal saja begitu saja di situ. Itu sudah bikin kita rugi sebenarnya. Tapi kalau dihitung-hitung ya, walaupun kita rugi tapi tetap ada untung di barang lainnya. Jadi begitulah kira-kira teman-temannya. Intinya kalau kita ambil barang itu jangan terlalu banyak sekali, minimal ya kalau misalnya kita eceran seperti ini, kita ambil sedikit-sedikit saja, yang penting barangnya itu banyak itemnya begitu. Jadi nggak satu item itu banyak barangnya, jadi banyak macam itemnya, baru deh kelihatan toko kita itu menjadi ramai. Dan lanjut lagi, ini saya mengorder barang lagi. Ini adalah kampas freelance yang barangnya langsung ada. Nah setelah selesai kita order barang itu langsung kita tentukan notanya, kita bayar notanya juga, lalu kita kasih harga lagi. Oh ya, kali ini saya order banyak sapu karena kebetulan kemarin itu banyak sekali orang yang cari sapu, dan apa yang terjadi di toko saya itu kebetulan untuk habis sapunya. Jadi aduh gawat sekali kalau begitu teman-temannya, karena kita itu selalu mencari banyak pelanggan. Nah kalau misalnya barang habis, otomatis pelanggan kita akan lari atau kabur entah kemana. Jadi kalau misalnya kita jualan itu, kita usahakan itu barang selalu ada atau ready. Nah ini adalah stok barang saya hari ini, jadi sudah mulai banyak yang menipis teman-teman ya. Lanjut lagi kita ke kampas berikutnya. Ini adalah kampas dari Mojong, PT Mojong. Nah lanjut lagi, ini adalah kampas Wings, dan ini sudah sore teman-teman ya.
Walaupun sudah sore, hujan deras, Kampas itu tetap semangat kasih turun barang karena katanya kalau misalnya mereka sudah jalan itu barangnya nggak bisa dikasih kembali lagi karena mereka akan kena SP kalau misalnya barangnya kembali ke toko lagi. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya suka dukanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang punya masukan ataupun kritikan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.